wali tersebut. Jadi nek nang alam dunia seseorang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepentingannya siake. Enten, walaupun dia seorang mulia di dunia, tapi kadang-kadang karena dia memiliki keluarga, akhirnya terganggu oleh keluarganya. Tidak sepenuhnya mampu ngurusi umat, tidak sepenuhnya dia itu berkontribusi kepada umat. Karena di sisi lain dia harus mengurusi keluarganya, ngurusi sedulure dan lain sebagainya. Tetapi ketika meninggal, maka nurnya akan semakin kuat, nur ijatnya semakin kuat, dan kuatnya inilah sing ngungkuli nur yang ketika berada di alam dunia. Lah pramilani pun mengatakan bahwa dalam konsep robitoh atau ikatan, kesinambungan keterkaitan manusia dengan manusia yang telah meninggal pada hakikatnya selalu bersambung, karena menurut pemahaman wong Islam dari kajian sufis niku mengatakan bahwa al mukmin layamut ila yang takila minal dar ila dar. Seorang mukmin pada hakikatnya tidak mati, melainkan pindah dari satu alam kepada alam yang lain. Lah maka daripada itu, pada malam hari ini kita berkumpul pada satu bulan yang mulia, di bulan Asy-Syahrul Hajj, bulan-bulan haji, yaitu bulan Muharram. Dan keutamaan bulan Muharram niki salah satunya adalah kangge mudzakarah, ngeling-eling jamaning kula panjang sami fil awal ilal akhir, ari kalane siki miyen dan tumeka maring ngesuk. Dan mudah-mudahan semua itu menjadi wasilah bagi kita semua untuk mencari keberkahan daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Lan eling tekan ngene kuwi ora nyembah maring kuburan sama sekali tidak ada tujuan. Tekan ngene kuwi hormat dan taktim maring para ulama Allah, marang waline Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang hormat terhadap waline Allah, para ulama Allah, maka dia akan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang telah dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah uripe bakal diwe kemuliaan. Maka daripada itu, kanthi nyuwun ridhanipun Allah Subhanahu wa taala, monggo kita niati bahwa kita kesini semata-mata untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taktim dan hormatnya kepada para pendahulu kita. Apa maning pas barengi bulan Agustus, mana negara kita mendapatkan kemerdekaan. Dan mudah-mudahan di samping kita juga ngistreni atau ikut merayakan yang dinamakan kemerdekaan 17 Agustus, juga muga-muga termasuk takdime maring para wali, takdime para ulama, sehingga dengan perjalanan itu semua menjadi wasilah bagi kita semua untuk mendapatkan keberkahan fidin wa dunya hatal akhirah. Karena dia memiliki kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui bagaimana kita itu membuktikan sebagai muslim yang baik, mukmin yang baik. Salah satunya bagaimana kita menauladani sahibul maqamat yang pada hari ini, malam ini kita niki berkumpul bareng-bareng. Dan mudah-mudahan atas kesemua itu menjadi bukanya kesadaran kita. Kita itu terbuka kesadarannya. Sehingga kan terbuka kesadaran itu, akhiripun surah sing biasanya amlang-amlang bisa dirasakan menjadi suatu keberkahan bagi kita semua. Karena ternyata di Bengbulang umume dan wabil khusus Gerumbul Sawangan ini ternyata ada seorang tokoh yang masyhur di zamannya. Hingga pada saat ini kita datang, pada saat ini kita berkumpul dengan satu tujuan dan maksud napaktilah perjalanan mereka, yaitu panjenenganipun sembah dalem Jagabaya, atau orang sini mengatakan Eyang Mangut, atau ada yang mengatakan Syekh Mahmud. Beliau adalah seorang tokoh kurun waktu setelah panjenenganipun Syekh Madumali niku nyebaraken agama Islam nang daerah Bengbulang. Kemudian sekitar abad ke-17 panjenenganipun bareng karo panjenengan dalam sembah dalam maribaya mengembangkan, meneruskan perjalanan secara syiar Islamnya, sehingga pada akhir hayatnya beliau dimakamkan di tempat ini. Dan kita pada malam hari ini menauladani apa yang telah beliau bawa, apa yang beliau telah ajarkan kepada anak putune, apa yang telah beliau amalkan kepada warga masyarakatnya, sehingga zaman siki ternyata Allah membuka kesadaran kita semua untuk bisa hormat, untuk bisa hadir taktim sebagai satu bentuk pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjenenganipun sembah dalem Jagabaya
panjenenganipun Sembah Dalem Jagabaya atau yang sering kita sebut sebagai Eyang Mangut ini ketika hidup seorang pengamal ahli Thariqah Syathariyah nggih melalui sanad Syathariyah Muhammadiyah. Mugane ada salah zaman mien niki selalu menggunakan ciri dikir, menggunakan lafaz hu Allah. Ini menjadi satu pembelajaran dan pengajaran yang dibawa dari daerah Cirebon sing terkenal peguron Lemah Wungkuk nih. Tadi dari Lemah Wungkuk niku nanti dikembangkan salah satu niku sampai kepada penyanipun Mbah Dalem Jagabaya. Lah pada zaman sekitar 1900-an kathah nggih tiyang mriki sing sami baiat Tarekat Syathariyah Muhammadiyah terhadap panjenenganipun Pangeran Angkawijaya. Zamanipun Eyang Kartanaya, Eyang Kartadipa niku nggih. Kartanaya niku sing makome teng daerah Citepus. Terus enten Kartadipa, Kartanom niku turun-turunane. Terus panjenenganipun Eyang Kaslam niku termasuk salah satu nipun mereka yang mengikuti perjalanan Tarekat Syathariyah Muhammadiyah. Lah wengi niki kula sawuh sapanjenengan sami kumpul teng mriki bukan berarti untuk istilahipun mengkultusan niku mboten, tapi paling tidak kita itu berusaha hormat dan takdim karena berkah perjuangan mereka akhiripun Bung Bulang niku pada waktu itu bisa menjadi sumber inspirasi, sumber motivasi, sumber gonggoduh sehingga terkenal dengan Bong Bolongan atau Beng Bulang 1910 nggih, diperkirakan 1910 penyanyi Beng Bulang niku mulai dikenal dari dulunya desa yang bernama Desa Pangancingan nggih, sing desane mien pusate nang daerah Grunggang. Lurah sing terkenal pada waktu itu pertama Lurah Brajakusuma dengan pengantieh atau pendampingi Ki Jagarasmi yang nanti istilah dedukuh pertama nang daerah Cipicung, daerah Pegadungan, makomet perek maring kalen atau kali sing diarani Lestana Dawa. Lah teng mriko sawise istilahipun berkembang, sawise ditinggalaken Syekh Madum Mali kalih Mbah Dalem Santri diterusaken panjenenganipun Mbah Maribaya saking Pekuncian atau daerah Kunci Candisari tekan mriki. Lah dibarengi pada waktu itu panjenenganipun Mbah Dalem Jagabaya sekitar abad ke-17. Lah sekitar abad 17 akhiripun Islam niku berkembang mengikuti trah perjalanan Sultan Tarik Pandita Islam sing sekang peguron Lemah Wungkuk. Akhirnya wong-wong mriki niku turun temurun pada ngajine maring daerah Cirebon karena secara histori dan hierarki niku melebu maring perke maring Cirebon walaupun pada waktu dulu ketika masih berada dalam kekuasaan Kadipaten Daya Luhur, tapi semenjak Kadipaten Daya Luhur niku istilah pun dihapus oleh Belanda, terus akhirnya kiblatnya pindah maring daerah Cirebon, itu peguron Lemah Wungkuk, ajaran Tarekat Syathariyah Muhammadiyah. Syathariyah niku kathah nggih, Syathariyah Qadariyah wonten, Syathariyah Naksabaniyah wonten, Syathariyah Ajaliyah wonten, kathah niku nggih. Lah sing dinggo niki Syathariyah Muhammadiyah. Cirine niku salah setunggalipun cirine menika suluk trimina atau istilah simbolnya niku suluk trimina, iwak lu tapi ndase siji. Artinya iwak niku ikhlasing awak. Sing dimaksud mudah-mudahan kanthi ikhlasing awak oleh sing dimaksud tujuannya yaitu antara jasad roh kalbu bisa istilahipun kangge ngibadah maring Allah Subhanahu wa taala kanggo manembah maring Allah Subhanahu wa taala. Lah menginiku kula sopannya sami dikumpulaken teng mriki. Mari kita berupaya untuk kembali kepada istilah bukan dalam arti kembali primitif, tapi berusaha menapaki. Karena apa? Karena salah satu kehancuran dari suatu masyarakat, salah satu kehancuran dari tatanan peradaban niku diantaranipun pertama nek kehilangan sejarah dari budayanya sendiri. Yang kedua dipisahkan dari leluhur nenek moyangnya. Yang ketiga kalinya apabila terjadi pemutarbalikan fakta sejarah. Sing keempate sing paling berbahaya disusupi budaya-budaya sing berusaha menghancurkan peradaban masyarakat. Lah niki sing perlu diwaspadai. Lah kula sopanjan saya tuki teng mriki tujuane ngembalikaken muga-muga sing seneng maring sejarahe sing akan diseneng maring sejarahe muga-muga akhirnya bisa kembali maning
kemuliaan masa lalu. Yang kedua kali ini paling tidak kita berupaya mengkaji, sehingga dengan pengkajian itu akhirnya fakta sejarah secara perlahan-lahan bisa diungkap, dan akhirnya pun moga-moga bisa menauladani. Kanthi tauladan itu diharapkan kita itu bersambung, tidak lagi terputus dengan para leluhur sing telah mendahului kita. Bukannya cara Ibnu Khaldun disebutakan, man laisa tarihun laisa lahu artun. Barang siapa yang tidak mengenal sejarahnya, dimungkinkan dia tidak akan pernah mengenal yang dinamakan kedaulatan atau budaya dari daerah. Maka daripada itu, mudah-mudahan ini menjadi kesadaran bagi kita semua. Kita tetap memelihara, melestarikan, menghormati para leluhur yang telah istilahnya pun susah payah ngerembakakan agama Islam, ngerembakan agama Islam, sehingga Bung Bulang sing maune pahame Hindu Buddha nggih, tapi bisa berubah. Pahame Hindu Buddha sejaman pada waktu itu masih berada di bawah kerajaan Galuh nggih, si Hindu Buddha, tapi bisa akhirnya kembali kepada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sing ora gelem lebu pada nyilem dua istilah pun komunitas dewek-dewek terkenalah dengan daerah yang dinamakan Pasaleman. Pasaleman itu anak-anak yang semampir lanang kono kuwi pintu gerbang lan salah satu tempat komunitas wong-wong Pajajaran iku pada ngumpul. Mukane nek arep kepengin ketemu monggo. Salah satu istilah pun sesepuh nggih sing pernah diketahui itu adalah beliau yang bernama penjenengan dalam Wikudanarasa nggih. Wikudanarasa niku salah satu gegeduk atau pemimpin komunitas sing wonten tentang daerah Pasaleman. Dan mudah-mudahan kula sopanjen sami niki dadi pengeling-eling supaya semakin kita cinta kepada Islam, akhirnya mudah-mudahan istilah pun Islam sing ana nang Bung Bulang bisa membawa berkah, bisa membawa amanah, bisa membawa jaya. Bung Bulang akhirnya bisa bolongan, artinya bisa selalu menjadi tempat mencari pituduh, solusi, menjadi motivasi, menjadi hal yang terbaik menuju ridhanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala.